Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. La akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Teman-teman lebiku selasur malebiku engkai maneng hadire. Alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam ke-13 Ramadan. Sebagian saudara-saudara kita malam ini sebagai malam ke-14 Ramadan. 13, 14 sama adalah termasuk bagian kedua di bulan Ramadan. Oleh sebagian ulama kita memberikan muatan dari 3 bagian Ramadan itu melalui sebagian riwayat yang mereka kemukakan bahwa malam 11 sampai malam ke-20 bagian Ramadan turunnya ampunan dan pena puang Allah Ta'ala. Teman-teman lebiku selesur malebiku engkai meneng hadire, malam ini diamanatkan untuk semua mubalik di kota Parepare membahas terkait dengan judul membangun generasi Qur'ani di era digital. Kalau kita berbicara tentang membangun, tentu bisa atau biasa diartikan membentuk, merubah dari satu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, itu membangun, pembangunan. Begitu juga generasi Qur'ani adalah stafet kepemimpinan seseorang, sebuah generasi pelanjut untuk melaksanakan pembangunan diri pribadi, masyarakat dan bangsanya. Begitu juga era digital, di mana suatu kondisi atau zaman yang mana zaman itu setiap kegiatan dimudahkan melalui alat yang canggih tentunya. Itulah era digital yang kita kenal sekarang ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita sebagai orang tua, karena ini sebenarnya dituntut adalah orang tua, atau kita sebagai pengayom, kita sebagai pembimbing, tentu kita harus menyiapkan generasi-generasi yang bisa siap siaga untuk melanjutkan stafet kegiatan yang kita lakukan sebagai sesuatu yang dianggap berhasil. Tentu saja Al-Quran yero akurange mancaji apati roang, tentu dasar pondasi kita, landasan kita untuk berpija pekogi kuritu akurange bimbingi dalam hal menghadapi yang namanya pembinaan generasi itu sendiri. Narekomelo ki rewe ria siagai agana ayatna puang Allah Ta'ala. Ayat pertama mari kita lihat. Yero ayat pertama yang turun kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum riwayat tudek napak kuritu narilanti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi surah rasul. Beliau dilantik sebelumnya menjadi nabi kan? Ternyata pada saat Allah melantik beliau sebagai nabi untuk persiapan dirinya keluar, bukan hanya membimbing, bukan hanya membina dirinya, tapi membina selain dirinya orang lain. Harus mempersiapkan diri, Pak.
Apa persiapannya? Yang diawali dengan Iqra bismi rabbik. Ayat ini Iqra bismi rabbik. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Oleh mufassirin, termasuk diantaranya Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, orang Sidrap. Ya. Beliau mengatakan bahwa Iqra bismi rabbik itu sebelum Rasulullah dilantik menjadi rasul, dia ditempa untuk bagaimana dirinya siap menghadapi alam luar. Apa itu? Yakni pembinaan akidah. Memang diawali dengan Iqra, tapi jangan lupa Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itulah sebabnya kata Iqra, rialena yewe ayat pertama degaga objek. Iqra misalnya alamin, bacalah alam ini, tidak. Iqra'il Quran, tidak. Iqra al-insan, bacalah manusia, tidak. Iqra nafsaka, baca dirimu, juga tidak. Tapi Iqra. Kenapa? Karena yang ingin disampaikan di sini, apapun yang Anda baca, objek apapun yang Anda lihat, dasarnya adalah bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Iya, supaya ada nilai di dalamnya. Tidak hampa ilmu itu sendiri. Teman-teman lebihku, selesai rumah lebihku engkau menang hadir ya. Inilah makna daripada Iqra bismi rabbik. Dan menariknya, mulai ayat pertama Pak, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat turun. Mulai dari surah Al-Alaq, kemudian di awal turun lagi disusul surah yang lain ya. Setelah surah Al-Alaq adalah surah Al-Qalam. Setelah surah Al-Qalam turun surah Al-Muzammil. Setelah surah Al-Muzammil turun lagi surah Al-Muddatsir. Semua dari 4 ayat sampai 6 surah yang turun berturut-turut de nengka na tepu ya senna puang Allah Ta'ala dengan kalimat Allah. Coba mari kita lihat. Iqra bismi rabbik, bacai nasaba asenna puamu. Magi de nak kada puang Allah Ta'ala, Iqra bismillah. Sebenarnya ya toro ya roje nak katai puang Allah Ta'ala, bacalah dengan nama Allah. Tapi kenapa tidak dia sebut Iqra bismillah, tapi Iqra bismi rabbik? Dan ayat kedua, surah yang kedua turun juga seperti itu. Mari kita lihat misalnya ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta binikmati rabbika bimajnun." Ya, binikmati rabbika. Dek nak ada binikmatillahi bimajnun. Tidak. Kata Rabbun. Kenapa Rabbun? Apa rahasianya? Kenapa bukan langsung Allah, padahal yang diinginkan oleh Allah adalah itu juga? Oleh karena, sekali lagi, cara Allah, metode Al-Quran, menyampaikan sebuah tujuan, ya, informasi, supaya enak didengar, supaya bisa diterima oleh orang, supaya mereka tidak tersinggung, sampai mereka lari, harus diatur, disusun sedemikian rupa, kalimat tersebut. Nah, mari kita lihat. Kenapa seperti itu? Karena pada saat ayat pertama atau ayat awal-awal turunnya ayat Al-Quran yang berkembang pada saat itu, mayoritas semua bangsa, termasuk Romawi, apalagi Makkah. Iya. Di sana kan sudah ada namanya bangsa Bani Israel yang begitu berkembang kan. Yahudi di sana ditambah dengan Nasrani di sana telah mengenal yang namanya Allah. Sekali lagi, pada saat turunnya Al-Quran, semua manusia pada saat itu mengenal yang namanya Allah. Tapi Allah yang mereka pahami bukan atau tidak seperti Allah yang ingin disampaikan oleh Islam. Allah mereka pada saat itu, pada saat turunnya Al-Quran, berkembang kalimat Allah, maknanya adalah Trinitas. Tuhan itu 3. Dan itu Allah. Seandainya Allah mengatakan di dalam ayat pertama, Bismillah,
pasti orang itu mengatakan, puah nairi setoma itu, napuang Allah Ta'ala adalah Tuhan kami. Ya? Tapi Allah ingin menghindari itu, bahwa ikra bismi rabbik, bacai asanna puamu. Tapi napa, perkenalkan dirinya bahwa Tuhannya Muhammad itu juga namanya Allah, tapi sudah di luar daripada pemahaman tentang mereka. Itulah makna bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Siapa Tuhan Rasulullah? Allazi khalaq, Tuhannya Muhammad, Tuhannya Islam. Allazi khalaq, pencipta. Khalaqal insana min alaq, Tuhan yang menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat, yang tertempel. Oleh terjemahan Departemen Agama, Kementerian Agama katakan min alaq, segumpal darah. Iya kan? Teman-teman lebihku, selesai lebihku engkau menang hadir ya. Mari kita lihat. Itu awal cara Al-Quran memperkenalkan kepada kita bagaimana membangun generasi Qurani, yakni harus kita tanamkan generasi itu sendiri dengan kalimat tauhid. Sejalan dengan ayat pertama ini juga nasihatnya Luqmanul Hakim. Yero Luqmanul Hakim menurut sejarah riwayat kan, dia adalah agak sana pendek. Orang apa itu? Bocil agak situ nih, bocil ya. Cebon ya. Cebon, kemudian lotona ya. Dega gertena. Tapi kenapa Allah memilihnya di dalam Al-Qur'an, bahkan dikenan namanya salah satu dicap salah satu surah di dalam Al-Qur'an namanya surah Luqman. Allah mengatakan dalam ayat ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li banihi ya bunayya la tusyrik billah. Ingat isengi menang, ingerangi menang. Watuna Luqmanul Hakim. Nah sampaikan ni li banihi lauri anakna. Wa huwa ya'izuhu, sebagai nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Ya bunaya, anakku, la tusyrik billah, ajak lalo mupak dua ipuang Allah Ta'ala karo. Berarti persoalan akidah yang perlu yang pertama ditanamkan oleh anak-anak kita. Betapa sulitnya di era digital sekarang ini membina akidah anak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua juga bukan tidak memperhatikan, tapi tidak ada kesempatan untuk memperhatikan anak kita. Karena itu, kalau kita salah pilih lembaga pendidikan untuk membina akidah anak itu, dia pasti korban. Inilah sebenarnya makna kenapa Allah menyebutkan kalimat awal di dalam surah pertama ditambah dengan nasihat Luqmanul Hakim. Yang pertama adalah la tusyrik billah, ajak mupak dua pun Allah Ta'ala. Dan di sini kata-kata ya bunayya, anakku. Ternyata juga nasihat itu ditujukan kepada Ibrahim. Ibrahim juga memberikan nasihat kepada anaknya dengan kalimat ya bunayya, ya ibni. Ya. Oleh Andre Guruta almarhum, Allahumma irham waghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yakni Andre Guruta Kiai Haji Sunusi Baco LC MA mengatakan bahwa ada rahasia pembelajaran untuk kita sebagai orang tua mendidik anak. Ada keterikatan emosional antara diri kita dengan anak itu sendiri. Beda itu narekorioli anak tak ditepuesan apa. Maka dari Abdu dengan kalau kita mengatakan anak dalam Al-Quran setiap kali kata-kata pembinaan anak pasti orang tua itu menyebut bukan namanya anaknya yang disebut, akan tetapi nama itu sendiri, yakni sebagian anakku. Nyama peseding tuh. Seorang anak yang dipanggil oleh orang tuanya dengan kalimat anakku, ya, menyamang. Tapi ya kui tepue senang bisa. Sangat susah. Nah, inilah kemudian la tusyrik inna syirka la zulmun azim dan seterusnya. Kemudian ya bunayya
Aqimis sholah ini. Aqimis sholata, dirikan sholat. Itu berbicara tentang mengenal, memperkenalkan anak itu sendiri ke dalam ajaran syariat. Kenapa tidak sebut misalnya mengatakan wa'atu zakah, atau dengan kata lain laksanakan puasa, laksanakan haji. Syariat 5 rukun Islam sudah diwakili dengan pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena sholat memiliki semua unsur rukun Islam. Bukankah di dalam sholat, di dalamnya ada syahadatain? De nasa sempajan nasi dia rupa tahu narik kode nas syahadat di lalan nas sempajangnya pada saat dia tasyahud akhir. Yang kedua, de nasa sempajan nasi dia rupa tahu narik kode na puasa. Artinya narik ko engkah tahu Allahu Akbar mimi to gola-gola de nasa sempajan na. Kemudian yang ketiga, haji. Salah satu syarat sah sholat harus menghadap ke rukun Islam yang kelima, naik haji di Baitullah, yakni harus menghadap ke Ka'bah. Jamaah tarwih rahimakumullah, inilah makna bagaimana anak itu kita bangun untuk menjadi generasi yang Qur'ani, sehingga kalimat Al-Quran yang kita bacakan tadi benar-benar akan menyentuh diri kita, dan insya Allah akan memberikan keberhasilan bagaimana mendidik anak sehingga anak itu bisa menjadi benar-benar generasi yang Quran. Minallahil musta'an walid kelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.